Terima kasih Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Siang. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kebijakan mandatori biodiesel B30 sudah memperlihatkan manfaatnya untuk petani. Dan untuk membahas lebih jauh terkait dengan kebijakan B30 ini, kami telah terhubung dengan Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung melalui daring. Selamat siang Pak Gulat, salam sehat. Selamat siang juga Maya Karim, apa kabar? Sehat selalu? Kabar baik Pak, terima kasih. Pak, sejak digulirkannya kebijakan mandatori B30 1 Januari 2020 lalu, apa dampak yang sudah dirasakan oleh para petani sawit, Pak Gulat? Yang pasti B30 tersebut berhasil menjaga stabilitas daripada harga CPO dunia. Tentu ini berdampak kepada harga TBS petani. Jadi sejak harga TBS petani itu terasa bagi kami itu sejak Januari 2020. Nah, praktis sampai hari ini harga TBS itu sudah mencapai kurang lebih 2.700. Sebelum B30 itu dimulainya Januari 2020, itu harga TBS petani rata-rata di bawah 1.000. Nah, jadi sangat bermanfaat khususnya di masa pandemik ini. Ya, gitu. Baik, kita tahu bahwa penyokong APBN salah satu devisanya ini berasal dari ekspor sawit. Namun ada prediksi bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan di angka 5%. Lalu sebetulnya seperti apa proyeksi dari pasar sawit maupun pasar dalam negeri dan juga pasar luar negeri? Kata kuncinya adalah B30, kembali saya sampaikan, B30. B30 adalah telah meningkatkan serapan domestik CPO dalam negeri, sehingga kalau ini tetap dipertahankan, maka prediksi saya industri sawit Indonesia akan tetap eksis ya. Meskipun terjadi per semalam itu menurun 1,1% harga CPO di papan bursa Malaysia, tapi itu tidak signifikan. Faktanya, hari ini harga TBS petani masih bertengger di angka 2.670. Nah, hari ini yang ditetapkan untuk di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara. Jadi prediksi saya ke depan dengan kondisi yang dampak pandemi COVID ini, negara-negara Eropa, negara-negara penghasil minyak nabati dari non-sawit juga akan terjadi penurunan produksi daripada tanaman penghasil minyak nabati selain sawit tadi. Nah, akibatnya ya CPO Indonesia akan semakin bertengger. Jadi saya sangat yakin ke depan CPO akan menjadi semakin kuat sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia gitu. Baik, tadi disampaikan bahwa serapan CPO di dalam negeri ini semakin meningkat. Lalu sejauh ini seperti apa perbandingan antara angka produksi dan juga angka penyerapan di dalam negeri? Ya, kalau sampai dengan saat ini produksi dan penyerapan masih seimbang ya. Nah, tetapi yang saya perlu sampaikan kepada kita semua, ini kan program peremajaan sawit rakyat kan sudah mencapai kurang lebih dia 60% dari target, 500.000 hektar target. Nah, kalaulah tercapai 500.000 hektar, ini kalau tidak dipersiapkan dengan hilirisasi yang mampu menampung TBS petani, ini akan masalah. Kenapa? Karena 500.000 hektar ini yang sebelumnya dia berproduksi kurang lebih 800 kilo TBS per hektar per bulan, ketika sudah replanting dan menggunakan bibit-bibit unggul dengan penerapan budidaya teknologi kelapa sawit yang baik dan benar, tentu hasilnya akan meningkat. Faktanya hari ini yang sudah panen tanaman PSR, baik yang di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, itu rata-rata sudah 1,8 ton sampai 2,1 ton per hektar per bulan. Peningkatan yang hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat produksi TBS petani PSR, apabila tidak diimbangi dengan penyerapan di pabrik, ini akan masalah. Oleh karena itu kami berharap adanya strategi baru dari pemerintah. Antisipasi dari keberhasilan PSR, keberhasilan PSR mengakibatkan meningkatnya produksi TBS petani sawit gitu.
Baik, lalu sejauh ini potensi angka konsumsinya seperti apa untuk di dalam negeri supaya nanti kita bisa juga mengukur antisipasi apa yang perlu dilakukan dengan kebijakan tambahan selanjutnya, Pak Gulat? Ya, kalau di dalam negeri dengan adanya B30 ini, serapan kita kan sudah meningkat, udah rata-rata dia di atas 26 sampai 28%. Sebelum ada B30, serapan dalam negeri kita kurang lebih itu sekitar 18%. Nah, pertambahan produktivitas daripada TBS petani yang PSR itu saya perkirakan akan meningkat, mengangkat ketersediaan CPO dalam negeri itu antara 5 sampai 7%. Nah, 5 sampai 7% ini yang harus kita siasati supaya jangan menjadi dilema baru atas keberhasilan PSR. 5 sampai 7% ini yang harus kita cari solusinya. Kalau bagi kami petani sawit, solusi yang paling sederhana adalah tingkatkan B30 ke B40. Itu dia. Baik, diharapkan nantinya ada kebijakan peningkatan B30 menjadi B40 untuk bisa menyerap ataupun mengantisipasi kelebihan produksi yang kemungkinan akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan Pak Gulat Manurung, Ketua Umum DPP Apkasindo telah bergabung sama kami di Klik Indonesia Siang. Salam sehat, Pak. Salam sehat, terima kasih. Salam setara.